Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Ihya Ulumuddin juzuk 1. Masih tentang dalil akli tentang kelebihan ilmu. Kemarin di kajian sebelumnya tentang syawahidu akliyah, dalil-dalil akli tentang kelebihan ilmu. Sekarang dalil akli tentang kelebihan mengajar dan belajar. Jadi insya Allah, ya, semoga Allah mudahkan setiap hari saya akan mengupload 2 video ya. Pagi jam 6 sama malam jam 8. Kalau ada tambahan insya Allah di sela-selanya di duhur. Ini insya Allah akan kita hidupkan kembali semua playlist. Ada sekitar 26 playlist yang belum khatam. Macam-macam kitab kan. Ini akan saya coba baca semuanya. Cuma nggak berturut-turut. Misalkan hari ini Ihya, besok Nasaihul Ibad. Kemudian besoknya Mau'izatul Mu'minin misal. Besoknya ganti-ganti kan. Tapi ada terus biar semua kebahagiaan. Semoga Allah mudahkan. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa amma fadilatut ta'limi wa ta'allum fadahiratun mimma zakarna. Adapun bermula keutamaan mengajar dan belajar. Fadahiratun, maka itu zahir dari apa yang telah kami sebutkan akannya. Kalau kita sudah tahu tentang kelebihan ilmu di belakang, maka kelebihan mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu itu terang benderang, kan? Nggak perlu dijelaskan lagi. Nah, tapi beliau tetap menjelaskan. Fa innal ilma idza kana afdalul umuri kana ta'allumuhu talaban lil afdal. Maka sesungguhnya ilmu jika ada ia itu yang paling utamanya perkara. Kemarin sudah sebut dengan dalil akli bahwa yang paling utama, yang paling mulia itu ilmu. Maka ilmu bila ia termasuk perkara paling utama, karena ta'allumuhu, nisi adalah mempelajari ilmu berarti mencari yang paling utama. Ya kan jelas kan? Nisi adalah mencarinya ilmu itu tolaban lil afdal, mencari yang utama. Wa kana ta'limuhu ifadatan lil afdal, dan adalah mengajarkan ilmu itu ifadah, itu memberi faedah atau mengajarkan atau memberikan pada yang lebih utama. Ilmu hal paling utama berarti mempelajarinya berarti mencari yang paling utama. Mengajarkannya berarti menyebarkan hal yang paling utama. Beliau akan coba menjelaskan. Wabayanuhu dan bermula keterangannya di atas. Wabayanuhu dan bermula penjelasannya mazkur anna maqasidul khalqi majmu'atun fid dini wad dunya. Bahwa sungguh tujuan makhluk di dunia ini itu majmu'atun terkumpul fid din pada agama, pada urusan agama wad dunya dan urusan dunia. Kita hidup di dunia kan, hidup di dunia pengen menegakkan agama. Jadi agama juga baru tegak kalau ada dunia. Sehingga urusan makhluk, urusan manusia atau menjadi tujuan pokok manusia di dunia ini yaitu urusan agama dan urusan dunia. Wala nidhama lid-dini illa binidhamid dunya, dan tidak akan rapilah bagi agama. Wala nidhama, tidak akan tegak, tidak akan tersusun, tidak akan rapi bagi agama kecuali dengan tersusunnya urusan dunia. Nidham. Kalau urusan dunia nggak beres, ya urusan agama pasti nggak beres. Orang nggak ada makan, nggak ada pakaian, nggak ada bangunan tempat tinggal kan? Sandang pangan perumahan. Bagaimana kita mau membahas agama? Kita nyuruh orang untuk sholat nggak kuat kalau nggak makan. Nah, jadi antara dunia dan agama itu memang seiring ya. Kata beliau, wala nidhama lid-din, dan tidak tegak, tidak akan tegak bagi agama kecuali dengan tegaknya urusan dunia. Makanya kalau semua orang soleh ya, kacau di dunia. Kan begitu kata Imam Ghazali, kalau semua orang soleh di masjid terus ibadah, kan? Nggak ada yang mau nyawa, nggak ada yang mau kerja pabrik, bikin pakaian, nggak ada yang mau kerja bangunan, misalkan, nggak tegak, nggak jalan hidup. Nah, justru dunia ini.
berjalan normal karena ada keseimbangan tadi. Ada yang cenderung kepada kerja terus kan, ada yang santai, ada yang pelan-pelan. Ya, ada yang macam-macam. Nah itu. Oh, sungguh tujuan makhluk itu majmu'atun terkumpul fiti ini pada urusan agama, wa dunia dan urusan dunia. Wala nidhama lid-dini dan tidak akan rapi bagi urusan agama illa bi nidhamid dunia kecuali dengan rapinya urusan dunia. Fa inna dunya mazra'atun lil akhirah karena sesungguhnya dunia itu taman bagi akhirat. Dunia itu taman, sawah, kebun untuk akhirat. Artinya dunia merupakan perantara untuk sampai ke akhirat. Di dunia kita melaksanakan segala hal di mana panennya di akhirat nanti. Dunia itu merupakan taman, kebun, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Wahyal alatul muwassilatu ila Allah azza wa jalla liman ittakhidhaha alatan wa manzila. Wahya dan dianya dunia itu menjadi alat al-muwassilah, alat atau kita baca musilah juga bisa. Dari ausala, dari ausala alatul musilatu. Dianya dunia itu alat yang bisa menyampaikan dianya alat kepada Allah Azza wa Jalla. Liman bagi orang-orang ittakhazaha yang menjadikan ia akannya dunia sebagai alat pemanzilan dan sebagai tempat tinggal sementara. Manzilan itu kayak ya rumah, hotel, tempat tinggal sementara. Jadi dunia kata beliau itu kebun menuju akhirat. Artinya kebun, dunia tempat menanam panennya di akhirat. Di dunia tempat melakukan segala aktivitas yang baik, hasilnya di akhirat. Dunia itu menjadi alat yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, mengantarkan kita kepada ke surga Allah, mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Itu bagi orang yang menjadikan dunia sebagai alat dan tempat tinggal sementara. Kita jadikan alat. Alat kan bukan tujuan. Alat itu media. Walam yattakhidha mustaqarran wa watana dan tidak menjadikan ia akannya dunia sebagai tempat tinggal tetap, watonan dan sebagai tanah air. Nah, dia orang yang tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal abadinya, tidak menjadikan dunia sebagai tanah airnya. Nah, itu baru dunia itu sebagai alat yang akan mengantarkan dia kepada Allah. Tapi kalau kita menganggap dunia sebagai tempat yang abadi, tanah air, seolah-olah kita nggak akan mati-mati, nggak mungkin kan? Dunia jadi kebun akhiran kan? Walaysa yantadhimu amrud dunya illa bil a'malil adamiyyin dan tidak akan rapilah. Walaysa yantadhimu dan tidak akan rapilah oleh urusan dunia kecuali dengan pekerjaan-pekerjaan manusia. Harus ada, manusia harus bekerja, nggak boleh diam. Wa a'maluhum wa hirafuhum wa sina'atuhum tanhasiru fi salasati aqsam. Dan bermula amal-amal manusia wa hirafuhum hiraf jamak hirfah dan bermula pekerjaan-pekerjaan manusia hiraf ini hirfah pekerjaan biasanya yang membutuhkan keahlian tangan ya. Pekerjaan yang lebih kepada pekerjaan tangan, jago menjahit, jago bertukang, pekerjaan tangan lah, apa namanya, tukang kayu seperti tukang pandai besi misalkan, tukang-tukang seperti itu spesialis ya. Dan bermula pekerjaan-pekerjaan manusia, wahirafuhum dan apa namanya, wahirafuhum dan pekerjaan-pekerjaan mereka secara khusus, keahlian-keahlian mereka, wasina'uhum, sina'uhum pekerjaan juga. Cuma pekerjaan biasanya sifatnya lebih umum. Kalau terjemahan sekarang industri. Ya, perindustrian mereka, industri yang sifatnya produksi butuh alat ini itu kan, ya, butuh teknologi kalau zaman sekarang. Dan tidak akan rapilah oleh urusan dunia kecuali dengan pekerjaan manusia dan bermula pekerjaan mereka manusia. Wahirafuhum, pekerjaan-pekerjaan mereka dan eh, pekerjaan-pekerjaan mereka juga, usaha-usaha mereka, produksi-produksi mereka, industri mereka itu dan hasiru terbatas ya semuanya pekerjaan fi salah satu aksamen dalam tiga kelompok. Menurut Imam Mudali ini pekerjaan manusia di dunia bisa dibagi tiga, bisa dibagi tiga. Ahaduha yang pertama dari tiga tadi usulun la qiwama lil alami dunaha. Jumlah yang pertama, pekerjaan yang pertama itu usul pokok, pekerjaan pokok. La qiwama lil alam yang tidak ada tegak bagi alam tanpanya usul.
Jadi pekerjaan manusia dibagi tiga. Yang pertama pokok, di mana pokok ini penting banget. Umpama jantung bagi manusia, tidak akan tegak bagi alam ini tanpa yang pokok ini. Ya, ini kita dulu di sekolah pernah diajarkan kan sandang, pangan, perumahan ya. Cuma saya udah lupa itu. Wahya dan dianya usul ini, dianya usul hal pokok yang mesti ada. Kalau nggak ada alam nggak akan dunia nggak bakal ada, nggak bakal awet, akan runtuh. Dianya yang pokok-pokok itu arba'atun ada empat. Az-zira'atu yang pertama pertanian. Pertanian kan penting banget berkaitan dengan makanan kan. Az-zira'atu pertama pertanian. Wahya dan dianya zira'ah lil mat'ami untuk makanan. Jadi tetap ada sebagian orang yang bertani. Ya, kalau daerah kita butuh beras berarti harus ada petani, petani padi kan. Kalau yang makan jagung harus ada petani jagung. Yang penting pertanian itu berkaitan dengan makanan. Wal hiyakatu, hiyakatu penenunan. Hiyaka penenunan, industri pakaian. Wal hiyakatu penenunan wahya lil malbas. Dianya penenunan itu berkaitan dengan untuk pakaian. Manusia nggak ada pakaian, nggak bisa juga kan, gampang sakit. Wal bina'u yang ketiga pembangunan. Wahya lil maskan, pembangunan ini untuk tempat. Semua butuh tempat. Burung aja punya sarang. Wasia satu yang keempat siasah, siasah politik. Sasa ya susu maknanya mengurus. Nah, kan? Yasu sulfail. Zaidun yasu sulfail. Si Zaid itu mengurusi gajah. Nah, mensiasati gajah maknanya mengurus. Politik itu ya bagian pengurusan ya. Mengurus umat kan politik. Jadi siasah ini politik. Yang keempat siasah politik. Wahya litta'lif wal ijtimai dan dianya siasah, dianya politik itu litta'lif untuk perdamaian wal ijtimai dan untuk persatuan. Jadi perlu ada tokoh-tokoh politik yang akan mengangkat pemimpin ya, supaya pemimpin bisa menyatukan umat. Ya, kalau ada yang bersiteru, ada yang mendamaikannya kan perlu. Satu dan politik, wahya litta'lif wal ijtimai, dianya politik itu litta'lif untuk perdamaian, mendamaikan wal ijtima untuk persatuan, wa ta'awuni ala asbabil ma'isyati wa dhawtiha, dan untuk saling menolong, ta'awun tolong menolong ala asbabil ma'isyah kepada sebab-sebab kehidupan, wa dhawtiha dan mengurusnya, wa dhabtiha mengikat, dhabit kan mengikat, mengurusnya sebab-sebab kehidupan. Jadi perlu ada yang mengatur masyarakat. Apalagi kita masyarakat umum kalau nggak diatur bisa berantem sama. Nah, jadi apa namanya tadi dunia ini tidak akan tegak melainkan harus didukung oleh pekerjaan-pekerjaan manusia kan? Pekerjaan manusia, perindustrian yang dilakoni oleh manusia itu bisa dibagi tiga. Yang pertama hal pokok yang mesti ada. Kalau nggak ada, alam nggak akan tegak. Manusia nggak bakal hidup. Nah, seperti adanya pertanian untuk makanan, adanya penenunan untuk pakaian, adanya pembangunan untuk tempat, dan adanya politik untuk mengurus umat. Asani yang kedua, urusan yang kedua nih, pekerjaan yang kedua, asani mahya muhayyiatun likulli wahidatin min hadhihi sina'ati wa khadimatun laha. Yang kedua itu sesuatu yang dianya sesuatu itu muhayyiatun yang mempersiapkan likulli wahidatin bagi tiap-tiap yang satu min hadhihi sina'ah dari ini pertukangan di atas, ini pekerjaan di atas. Kelompok yang kedua yang sifatnya pendukung, apa namanya? Ya, sifatnya muhayyi'ah, pendukung untuk menyiapkan, penunjang bahasa kita ya, muhayyi'ah, pendukung atau penunjang. Yang kedua itu sesuatu itu merupakan penunjang bagi tiap-tiap satu dari ini pekerjaan di atas, ini industri di atas. Wa khadimatun laha dan yang melayani baginya ini pekerjaan-pekerjaan di atas. Pertanian kan perlu didukung, perlu ditunjang oleh alat-alat. Penenunan industri pakaian perlu ada alat penunjang kan? Nah itu. Kal haddadah seperti tukang besi kan? Seperti tukang besi. Fa innaha tukhdimu atau takhdimu kan? Udah ada dia. Khadimtul baita ya. Fa innaha takhdumu zira'ata. Maka bahwa sungguhnya tukang besi itu melayani ya kan? Kan pertanian, dia bikin cangkul, bikin kalau zaman sekarang bikin traktor segala macam.
Wa jumlatan minas sina'ati bi'adadi alatiha. Maka sesungguhnya tukang-tukang besi itu melayani ia akan pertanian dan melayani ia akan sekumpulan daripada industri-industri, kita terjemahkan bebas saja, industri-industri dari alatiha dengan mempersiapkan alat-alatnya, alat-alatnya industri, alatnya produksi. Kal halajati, halajati, alat pemintal, alat untuk merubah kapas menjadi benang, namanya halajah. Wal ghazli, kal halajati wal ghazli, seperti uh, kal halajah. Ini bukan alat sebenarnya. Halajah. Seperti pekerjaan halajah. Halajah merubah kapas menjadi benang. Wal ghazli, dan seperti memintal. Ya, seperti memintal. Fa innaha takhdumul hiya kata bi'adadi mahaliha. Maka bahwa sesungguhnya halajah merubah kapas jadi benang. Wal ghazali dan memintal. Maka sesungguhnya halajah tiap-tiap ini takhdumu melayani ia akan bagian penenunan. Bi'adadi mahaliha, dengan mempersiapkan tempatnya menenun. Jadi baru bisa menenun harus ada benangnya, harus ada benangnya, harus ada alatnya. Nah, itu sifatnya mendukung kepada urusan penenun, bagian menenun. Insya Allah ada susah dia maknain. Asalisu mahya mutamimatun lil usuli wa muzayyinatun. Formula yang ketiga itu sesuatu yang dianya sesuatu itu pelengkap. Mutamimah penyempurna, pelengkap lil usul bagi hal pokok. Wa muzayyinatun, dan menghiasi bagi hal pokok. Kalau hal pokok itu makanan, cuma makanannya untuk terjadinya makanan kan perlu juga alat-alat penyempurnanya. Nah itu. Yang ketiga sesuatu itu merupakan penyempurna bagi hal pokok di atas. Wa muzayyinatun, dan bisa menghiasi hal pokok di atas. Katahni, seperti gilingan, menggiling. Wal khabzi, seperti membuat roti kan. Membuat roti lizira'ah, untuk pertanian. Pertanian perlu kepada orang yang melakukan pertanian. Untuk melakukan pertanian kan perlu kepada makan roti, perlu ada batu gilingan untuk menggiling tepung. Wakal kasorati wal khiyatati lil hiyaka. Wakal kisarah, seperti benatu. Ini tukang gosok menggosok. Wakal kisarah, seperti gosok menggosok. Wal khiyatah, seperti jahit menjahit, lil hiyaka, untuk penunan tadi. Hiyaka untuk penunan. Untuk mendukung terjadinya penenunan ada jahit menjahit. Maknanya sesudah benang dipintal jadi kain kan perlu dijahit. Sesudah dijahit jadi baju perlu kisarah, ada gosok menggosok di sana kan. Ini sifatnya hanya penyempurna saja. Artinya baju nggak digosok pun kita bisa pakai. Ya, ada kain nggak dijahit pun kan masih bisa kita pakai ya. Kayak orang ihram itu kan kain nggak dijahit. Nah itu secara umum begitu. وذلك بالإضافة إلى قوام أمر العالم الأرضي مثل أجزاء الشخص بالإضافة إلى جملته. Dan demikian semua di atas tadi, dengan dibandingkan kepada tegaknya urusan alam yang di bumi ini, itu seperti bagian-bagian seseorang dengan dibandingkan kepada jumlahnya, kepada badan seluruhnya. Wazalika, dan semua, dan bermula demikian. Demikian hal di atas tadi, jahit menjahit, tentang pintal memintal tadi ya, tentang pertanian pelengkap tadi. Ya, buat roti, giling menggiling. Formula demikian bil idhofah, dengan dibandingkan ila qiwami amril alam, kepada tegaknya urusan alam yang berkaitan di bumi ini, itu mislu ajza'i syaksi, itu seperti bagian-bagian seseorang, bil idhofah, dengan dibandingkan ila jumlah dia, kepada jumlahnya si insan, makna kepada jumlahnya seorang, kepada bagian tubuh secara utuh. Jadi ada hal pokok, ada sifatnya penunjang, ada sifatnya penyempurna di atas, kan ada tiga. Itu semua kalau digabungkan sama seperti bagian tubuh manusia kalau dibandingkan dengan tubuhnya. Artinya tubuh manusia itu ada anggota yang sangat vital, ada yang sifatnya penunjang, ada yang sifatnya mempercantik saja. Nah, gitu. Nah, ini beliau membagi. Fa'innaha salah satu atrubin ayatan, maka bahwa sungguhnya bagian-bagian seseorang, anggota badan, fa'innaha, maka bahwa sungguhnya bagian-bagian seseorang, salah satu adrubin ayatan, itu tiga kelompok juga.
Badan manusia bisa dibagi tiga. Imma usulun, ada kala itu pokok banget. Usulun pokok. Kalau nggak ada yang pokok ini nggak hidup. Sebagaimana di atas tadi, kalau nggak ada pertanian, orang nggak hidup di dunia. Dunia nggak bakal ada. Begitu juga manusia, dia punya anggota badan pokok. Kalau nggak ada, manusia mati. Kal kolbi. Ada kala itu pokok, kal kolbi seperti hati, wal kabidi kabid. Ya, kabid ya anggota dalam tubuh lah, anggota pokok lah. Wad dimari seperti otak. Nggak tahu ada nggak manusia yang nggak ada otak. Kalau nggak pakai otak banyak. Kan sering kita dengar kan, kamu nggak punya otak. Bukan nggak punya sebenarnya, nggak dipakai. Punya punya. Tapi kalau otak benar-benar nggak ada, itu mah nggak bisa hidup kayaknya. Kalau kalbi seperti hati, wal kabidi ya, hati jantung, wad dimari dan seperti otak. Wa imma khadimatun laha, ada kala itu yang melayani baginya, baginya yang pokok tadi, pendukung. Kal ma'iddati, kal ma'idati, ma'iddah, tasdid nggak? Ma'iddah, lambung ya. Kal ma'idah seperti lambung, wal uruki dan seperti urat, urat secara umum. Wasyarayini dan seperti pembuluh. Nah, syarain pembuluh. Kalau kita lihat kamus pembuluh, pembuluh darah. Wal a'sabi dan seperti saraf-saraf. Wal auridati. Auridati juga pembuluh, cuma pembuluh khusus. Pembuluh vena. Nah itu. Jadi tubuh manusia dibagi tiga, ada kala itu pokok seperti kalbi wal kabid wa dima, seperti hati, jantung, wa dima, otak, wa imma khadimatun laha, ada kala melayani baginya pokok. Kal ma'iddati seperti lambung, wal uruki, urat-urat, wa syarayin, nah, pembuluh, wal a'sabi seperti saraf-saraf, wal auridah dan seperti pembuluh juga. Wa imma mukammilatun laha wa muzayyinatun, ada kala itu penyempurna baginya pokok, sifatnya penyempurna, nggak ada pun nggak apa-apa. Penyempurna baginya pokok, wa muzayyinatun, menghiasi baginya pokok. Kal azfari seperti kuku-kuku, wal asabi'i jari jemari kan, wal hajibain dan seperti dua alis. Ini sifatnya kan mempercantik saja. Nggak ada pun nggak apa-apa. Ini beliau mau menarik kita kepada logika, sehingga kita akan menyimpulkan nanti bahwa memang yang paling pokok itu ternyata mengajarkan ilmu. Nanti kesimpulannya di akhir. Coba kita lihat. Wa asyrafu hadhihi sina'ati usulha, dan bermula yang paling pokok dari ini segala pekerjaan tadi itu pokok-pokoknya pekerjaan. Jadi pekerjaan tadi eh, apa tadi ada empat ya? Ada pertanian tadi kan? Pertanian, pembangunan, perindustrian, pakaian, kemudian ada siasah politik kan? Nah, itu empat tadi empat. Wa asyrafu hadhihi sina'ah usuluha. Kemudian pekerjaan tadi ada yang sifatnya pendukung, ada penunjang. Ini beliau gabung semuanya. Kalau kita ambil kesimpulan yang paling pokok yang utama di atas. Kemudian yang utama ada yang utama lagi yaitu wa asyrafu hadhihi sinah, dan bermula yang paling mulia dari ini pekerjaan semua itu yang paling pokoknya tadi. Yang utama itu sandang pangan perumahan kalau bahasa kita yang paling utamanya, yang pokok-pokok yang empat di atas. Wa asyrafu usuliha as-siyasatu bit-ta'lifi wal istislah, dan bermula yang paling mulia dari pokok-pokoknya, pokok-pokoknya ini pekerjaan. Pokok-pokok pekerjaan jangan lupa di atas ada empat. Pembangunan, industri pakaian, pertanian, dan siasah. Kan? Yang paling mulia dari pokok-pokoknya ini pekerjaan itu siasah. Politik yang paling utama. Kenapa? Politik bitalif dengan mendamaikan wal istislah. Ya. Bitalif dengan mendamaikan wal istislah. Istislah juga mengusahakan islah. Mengusahakan perdamaian antara masyarakat. Dari empat hal pokok di atas paling utama siasah politik. Kenapa politik paling utama? Walidzalika tastad'i hadhihi sina'atu minal kamali mimman takaffala biha ma la tastad'ihi sairu sana'ah. Karena ini, karena ini politik paling penting tadi. Karena ini tastad'i, membutuhkan, membutuhkan. Tastad'i menarik, da'a meminta, istada'a menarik. Karena menarik, membutuhkan hadhihi sina'ah, oleh ini pekerjaan. Makanya pekerjaan-pekerjaan tentang politik. Seseorang yang pengen jadi tokoh politik, dia harus punya banyak keahlian. Bahkan dia perlu bisa mengendalikan semua orang lain di bawahnya kan.
Karena ini tastad'i memerlukan oleh ini pekerjaan politik minal kamali dari kesempurnaan, mimman takafala dari orang-orang yang menanggung ia dengannya urusan politik, malah akan sesuatu la tastad'ihi akan sesuatu yang tidak memerlukan akannya sesuatu oleh saya urusan ahli semua pekerjaan. Kalau orang pengen bergelut di bidang politik, dia perlu banyak keahlian. Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita pengen jadi petani, bisa macul udah, kan gitu. Pengen jadi membangun, yang penting kuat otot, ya bisa nganduk semen lah. Ringan lah syaratnya kan. Nah, beda kalau ahli politik itu beda. Nah, ini kata beliau. Karena ini yang paling mulia dari empat hal pokok di atas yaitu bagian politik untuk bisa mengatur, mendamaikan masyarakat. Karena ini membutuhkan oleh ini pekerjaan dari kesempurnaan dari orang-orang yang akan melakoni ia, takafala, yang akan menanggung ia, yang akan melakukan ia dengannya siasah akan sesuatu yang tidak membutuhkan akannya suatu oleh ketinggalan segala pekerjaan lain. Nah itu. Jadi ya, seseorang yang menjadi tokoh, yang mau jadi pemimpin dia kan punya banyak harus punya banyak keahlian. Minimal kalau dia nggak punya keahlian, dia bisa mengumpulkan orang-orang yang ahli di bawahnya. Kan gitu. Walidzalika yastakhdimu la mahalata sahibu hadhihi sina'ah sa'ira sunnah. Karena ini yastakhdimu akan menggunakan. Jadi istikhdam, khadam kan? Khadam melayani, istikhdam meminta dilayani, menggunakan. Karena ini akan menggunakan tidak oleh pemilik ini sina'ah yaitu politik. Karena ini akan menggunakan tidak oleh pemilik ini pekerjaan saira sunnah akan semua tukang-tukang. Seseorang yang jadi tokoh politik atau ahli pemimpin maksud di sini pengen memimpin masyarakat, dia harus punya banyak keahlian. Kalaupun dia nggak punya banyak keahlian, dia akan menarik semua orang-orang yang ahli untuk berada di bawah dia. Karena banyak tugas yang harus dikerjakan. Tukang pembangunan di bawah dia, tukang pertanian di bawah dia, semuanya. Ada banyak teknisi kan. Itu makna dari ibarat karena ini menggunakan tidak oleh pemilik ini pekerjaan yaitu siasah tadi saira sunnah akan semua tukang-tukang yang lain di bawah dia. Wasiyasatu fi istislahil khalqi wa irsyadihim ila tariqil mustaqimil munji fid dunya wal akhirati ala arba'i maratibah. Dan bermula perpolitikan dalam mendamaikan makhluk dan dalam membimbing mereka menuju kepada jalan yang lurus. Al-Munji, jalan yang bisa menyelamatkan di dunia dan di akhirat, itu ala arba'i maratibah. Itu di atas 4 tingkatan. Jadi Imam Ghazali di sini pengen menjelaskan bahwa politik itu ada 4. Nah, tokoh politik, Masya Allah. Politik ada 4. Atau mensiasati itu dibagi 4. Al-ula wahiyal ulia siyasatul anbiya alaihi wasallam. Bermula yang pertama, dan dianya yang pertama itu yang paling tinggi nilainya. Itu siyasatul anbiya, politiknya para nabi alaihi wasallam. Politiknya para nabi, kemampuan para nabi dalam mengurus segala makhluk Allah, manusia khususnya. Politiknya para nabi alaihi wasallam. Wa hukmuhum dan keputusan mereka para nabi. Hukum mereka para nabi alal khassati wal am terhadap orang khusus dan masyarakat umum jami'an hal kadiat semuanya. Fi dhahirihim wa batinihim pada zahir mereka, batin mereka. Artinya politik paling pertama politik para nabi. Jadi hukum para nabi, keputusan, kebijakan yang nabi terapkan itu berlaku kepada orang khusus, orang umum, orang khusus sahabatnya misalkan. Orang umum, masyarakat secara umum. Zahir batin. Artinya manusia itu harus tunduk kepada nabi zahir dan batinnya. Secara zahir harus taat, secara batin juga harus taat. Kalau enggak kan enggak diterima. Nah, keimanan kita kepada nabi itu kalau zahir doang kita munafik. Nah, kalau batin doang, kita nggak melakukan zahir juga kena hukum kan? Syariat harus ditegakkan. Artinya hukum para nabi, pengaruh para nabi, keputusan para nabi berlaku kepada umat yang khusus dan am, zahir batin. Wasaniyatu yang kedua, politik yang kedua al-khulafa wal muluk wasalatin. Para khalifah, para raja dan para sultan. Wa hukmuhum alal khasati wal ammi jami'an dan bermula hukum mereka, hukum hukum mereka para raja atau hukum di sini maknanya hukum keputusan, ya keputusan mereka. Taksir, kekuasaan mereka, hukum mereka,
Hukum mereka para raja itu berlaku kepada orang khusus dan am semua sama. Lakin ala zahirihim la ala batinihim. Tetapi kepada zahir mereka tidak kepada batin mereka. Ketika para raja, para sultan membuat hukum, semua rakyatnya, rakyat umum, rakyat khusus kan harus tunduk kepada hukum undang-undang yang dibuat oleh raja. Cuma tunduknya secara zahir. Batin kita benci kepada mereka nggak apa-apa kan. Dan nggak mungkin raja itu bisa memaksa batin kita. Kayak kita hidup di Indonesia ada peraturannya, kita taat peraturan secara zahir. Batin mah pemerintah nggak ngurus batin kita. Kita nggak taat pada batin pun nggak apa-apa. Yang penting secara zahir kita patuh. Tapi untuk para nabi kita harus taat zahir batin. Nah itu. Wasali satu al ulama ubillahi azza wa jalla wa bidinih. Yang ketiga, politik yang ketiga yaitu ulama. Politiknya para ulama. Ulama yang mengenal Allah azza wa jalla wa bidinih. Ulama yang mengenal agamanya Allah. Alladzina hum warasatul anbiya. Ulama yang mereka itu pewarisnya para nabi. Wa hukmuhum ala batinil khasati faqat. Bermula keputusan mereka, hukum mereka para ulama itu kepada batin orang-orang khusus saja. Batin orang-orang khusus. Tidak semua orang patuh kepada para ulama kan. Kemudian hukum para ulama juga berlaku kepada batin makhluk. Artinya para ulama memberikan fatwa, mengajarkan. Kita boleh belajar secara khusus yang mau mendengarkan. Jadi secara batin, pengaruh ulama itu secara batin. Artinya secara zahir ulama tidak bisa memaksa kita untuk taat. Kan nggak boleh di Indonesia. Kita dipaksa untuk menjalani agama nggak bisa. Cuma hanya sifatnya mengajarkan, memberi nasihatnya. Gimana cara menjelaskan? Nah, yang ketiga itu ulama billah azza wa jalla. Ulama yang mengenal Allah, yang mengenal agamanya Allah. Ulama-ulama yang bermula mereka itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wa hukmuhum, hukum mereka para ulama, keputusan mereka, kebijakan mereka, ala batinil khasah, berlaku kepada batin orang-orang khusus saja. Yang mau percaya kepada mereka, yang mau tunduk mendengarkan kata-kata mereka. Ya. La wala yartafi'u fahmul ammati ilal istifadati minhum dan tidak akan sampailah oleh pemahaman masyarakat umum kepada mendapatkan faedah dari mereka. Artinya mudah-mudahan maksudnya di sini masyarakat umum kan nggak bisa setara dengan para ulama. Makanya mereka kalau perlu tentang hukum harus nanya kepada para ulama. Artinya hukum para ulama itu berlaku kepada masyarakat yang mengikuti ulama. Tapi ulama tidak bisa memaksa masyarakat untuk harus seperti katanya ulama kan nggak bisa. Wala yartafi'u fahmul ammah dan tidak akan tinggilah oleh pemahaman orang umat orang umum ammah ila istifadah kepada mendapatkan faedah dari mereka para ulama. Wala tantahi quwwatuhum ila tasarrufi fi dhawahirihim bil izami wal man'i dan tidak sampailah oleh kekuatan mereka para ulama ila tasarruf kepada mempengaruhi pada zahir mereka masyarakat am bil ilzam dengan dipaksa wal man'i dan dengan dilarang. Artinya keputusan para ulama hanya berlaku untuk batin kita. Kita nggak bisa sampai ke tingkat para ulama. Para ulama juga tidak bisa memaksa kita untuk mengikutinya kan. Wala tantahi kuwatum tidak akan sampailah oleh kekuatan mereka kepada mempengaruhi tasaruf, kepada mempengaruhi pada zahir mereka orang amma dengan cara ilzam memaksa wal manhi dan melarang. Nggak bisa. Warabi'atu yang keempat al-wu'a ini para penceramah nih wal wu'a para penceramah pemberi nasihat ya. Wa hukum ala bawatinil awami faqa dan bermula hukum mereka hukum para pemberi nasihat maknanya pengaruh mereka para penceramah itu hanya kepada batin-batin orang awam saja. Hanya orang awam yang bisa ditundukkan oleh para pemberi nasihat, ditakut-takuti kan. Nah, diiming-imingin macam-macam lah sehingga nah itulah banyak juga penceramah-penceramah yang ceramahnya khurafat misalkan dongeng tahayul kan itu bisa mempengaruhi orang awam. Orang yang berilmu nggak mungkin terpengaruh. Di antara empat politik tadi yang paling mulia yang mana? Wa asyrafu hadhihi siyasatil arba'i ba'da nubuwati ifadatul ilmi. Dan bermula yang paling mulia dari ini politik-politik yang empat sesudah kenabian itu ifadatul ilmi, yaitu mengajarkan ilmu. Di antara tiga tadi pemimpin, para ulama, sama para penceramah. Yang pertama para nabi kan. Sesudah kenabian yang paling utama yaitu ifadatul ilmi, mengajarkan ilmu. Bermula yang paling mulia dari ini politik yang empat sesudah kenabian itu ifadatul ilmi mengajarkan ilmu. Fatahzibu nufusin nas
dan membersihkan jiwa-jiwa manusia. Tahzib membersihkan. Tahzibu nufusin nas, membersihkan jiwa-jiwa manusia adalah akhlakil mazmumah, dari akhlak-akhlak yang tercela, al-muhlikati, dari akhlak-akhlak yang bisa merusak. Wa irsyaduhum ilal akhlakil mahmudati, dan membimbing mereka makhluk kepada akhlak-akhlak yang terpuji, al-mus'idati, akhlak-akhlak yang bisa membuat bahagia. Bahwa al-muradu bit ta'lim, dan ini bahwa dan dianya ini itulah yang dimaksud dengan ta'lim. Ta'lim, pendidikan yang sesungguhnya yaitu itu membersihkan jiwa manusia agar manusia meninggalkan akhlak buruk, membimbing mereka menuju akhlak yang terpuji. Itulah yang disebut dengan pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan ini tentunya dilakukan oleh muallim. Muallim itulah ulama kan? Nah, beliau ingin menyatakan bahwa secara logika memang masuk bahwa ilmu itu sangat utama, sehingga yang mengajarkan ilmu pun utama dan yang mempelajari ilmu pun utama. Wa inna ma qulna, hanya saja kami mengatakan tadi, inna hadza afdalu min sairil hirafi wasinati, hanya saja kami telah mengatakan sesungguhnya ini mengajarkan ilmu itu afdalu, itu lebih utama min sairil hiraf, dari semua pertukangan dan pekerjaan. Jadi hiraf tadi kan pekerjaan tangan, sinaah industri ya, tukar-tukar dikit nggak apa-apa. Hanya saja kami mengatakan bahwa sungguh ini itu paling utama. Ini mengajarkan ilmu lebih utama dari semua pekerjaan, dari semua pertukangan dan semua pekerjaan yang lain. Kenapa? Lianna syarafa sina'ah yu'rafu bisalasati umurin. Karena mulianya satu pekerjaan itu bisa dikenal akan dianya mulia dengan tiga perkara. Beliau memberikan alasan tambahan. Kenapa beliau menyatakan kalau mengajar itu hal paling istimewa dibanding bertukang dan lain-lainnya? Karena satu pekerjaan kita tahu dia mulia dan tidak, ada tiga caranya. Tiga-tiga caranya ada pada ilmu. Untuk mengetahui satu pekerjaan itu baik atau tidak, mulia atau tidak, ada tiga sisi pandangnya. Imma biltifati ilal gharizati allati biha yutawassalu ila ma'rifatiha. Adakala dengan melihat, iltifat memperhatikan. Adakala dengan memperhatikan kepala pada gharizah. Gharizah ini insting, naluri, tabiat, tabiat, bakat alami, atau alat juga boleh kita artikan ya. Adakala dengan memperhatikan kepada insting yang biha, yang dengannya gariza, yang dengannya insting, yutawa selalu disampaikan kepada mengenalnya, mengenalnya pekerjaan. Satu pekerjaan kita tahu dia mulia dan tidak dengan tiga cara. Pertama dengan memperhatikan kepada alat, yang dengannya alat disampaikan kepada mengenalnya pekerjaan. Ada pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, ada pekerjaan yang dilakukan dengan kaki, kan gitu. Ada pekerjaan yang membutuhkan otak, misalkan kecerdasan otak, kan beda-beda pekerjaan. Jadi mulia satu pekerjaan itu tergantung alat yang digunakan untuk mengerjakannya. Nah itu, kerja membersihkan sampah, ya pakai sapu kan. Kerja nulis kan pakai pulpen, atau pakai tangan. Semua pakai tangan, nyapu juga pakai tangan ya. Ini gimana gambarannya? Nah, ada yang begini maksudnya. Ada yang kerja-kerja butuh tenaga, nggak butuh pikiran. Ada yang pekerjaan-pekerjaan untuk mengerjakannya butuh butuh pikiran, bukan butuh tenaga. Nah, tentunya pekerjaan yang dilakoni dengan membutuhkan pikiran nanti kan lebih utama, karena tidak semua orang juga bisa melakukannya. Ya, gimana cara menjelaskan? Sesungguhnya ini pekerjaan mengajar itu lebih utama dari semua pekerjaan-pekerjaan dan pertukangan. Kenapa? Karena mulianya satu pekerjaan itu dikenalkan dianya mulia tadi dengan tiga perkara. Imma bil tifat, adakala dengan memperhatikan kepada gharizah, kepada insting, kepada alat, alat yang dengannya gharizah, yang dengannya alat, yutawasalu disampaikan kepada mengenalnya pekerjaan tadi. Kafadlil ulumi, bandingannya seperti kelebihan. Kafadli ulumil akliyah, seperti kelebihan ilmu akal alal lugawiyah di atas ilmu bahasa. Jadi ilmu logika, ilmu akliyah, ilmu logika itu lebih istimewa daripada ilmu lugah. Kenapa? Itu drakul hikmatu bil akli, karena dipahami akan hikmah dengan akal. Untuk memahami ilmu akal ya harus ada akalnya. Wal lughatu bisam'i.
dan dipahami akan bahasa dengan mendengar. Untuk mengerti bahasa kan pakai kuping. Jadi awalnya orang belajar bahasa dengan mendengar kan. Dibandingkan akal dengan kuping kan lebih mulia akal. Nah itu. Wal aklu asyrafu minas sam'i. Akal itu lebih mulia dari pendengaran. Di segi apa akal lebih mulia dari pendengaran? Ya jelas, orang nggak ada kuping masih wajib sholat, wajib puasa. Tapi orang nggak ada akal kan nggak wajib puasa kan? Jadi akal itu mana tuh taklif. Menjadi fokus untuk taklifnya seseorang itu harus ada akalnya. Jadi akal itu lebih enak kita duduk dengan orang berakal walaupun dia tidak bisa mendengar. Ya bisa melihat mungkin bicara lewat isyarat kan. Tapi kalau orang punya pendengaran tapi nggak punya akal kan nggak bisa dibandingkan lah. Pokoknya akal pokok. Nah itu. Jadi beliau pengen menggambarkan mulianya satu pekerjaan, pengaruh juga, bisa diketahui juga dengan mulia suatu alat yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Seperti perbandingan lebihnya ilmu logika terhadap ilmu bahasa. Karena dipahami akan hikmah dengan akal. Dipahami akan bahasa dengan mendengar. Akal itu lebih mulia dari pendengaran. Itu yang pertama. Yang kedua, wa imma bin nadri ila umumin nafi. Ada kala dengan dilihat kepada umumnya manfaat, luasnya manfaat. Satu pekerjaan itu dianggap lebih mulia dari pekerjaan lain kalau manfaat dari pekerjaan itu lebih luas, lebih umum. Kafadlid ziraati ala siyagati, seperti kelebihan pertanian di atas siagah. Siagah ini membuat emas atau sepuh. Nah, seperti kelebihan pertanian atas pekerjaan menyepuh. Menyepuh emas dan perak itu yang memakainya manfaatnya hanya untuk orang-orang kaya saja yang punya emas. Nggak semua orang juga punya emas. Tapi kalau pertanian itu manfaatnya umum, orang kaya juga harus makan, apalagi orang miskin kan. Nah itu. Berarti menunjukkan bahwa pertanian itu lebih mulia daripada jadi tukang emas. Walaupun di masyarakat, kadang masyarakat lebih menghargai orang tukang emas kan, merasa duitnya banyak kan. Padahal di segi kemanfaatannya pertanian lebih istimewa, insya Allah kan. Jadi mulianya satu pekerjaan juga bisa kita lihat dengan bin nadori, dengan diperhatikan ila umumin nafi kepada umumnya manfaat, luasnya manfaat satu pekerjaan tersebut. Kafadlid dira'ah seperti lebihnya pertanian ala sialah di atas pekerjaan menyepuh. Yang ketiga, sisi yang ketiga wa imma bimulahadatil mahallil ladzi fihi tasarruf. Dan ada kala dengan memperhatikan tempat yang padanya tempat itu bekerja. Tempat tempat kita berinteraksi melakukan pekerjaan itu di mana? Kafadli siyagati alat dibarah seperti lebihnya menyepuh emas dan perak di atas menyama. Ah, jadi ternyata untuk istimewa satu pekerjaan bisa juga dilihat objek ya, mahal tempat, objek pekerjaan. Di mana kita lakukan pekerjaan di kantor, apa di jalan kan beda-beda kan. Nah itu kata beliau. Seperti kelebihan menyepuh tadi di atas menyama. Jadi menyepuh lebih mulia daripada menyama. Kenapa? Il mahalu ahadihima zahabu wa mahalul akhiri jildul maita. Karena bermula tempat salah satu keduanya itu emas. Siarah itu tukang emas tadi. Menyepuh emas. Dan bermula tempat yang lain, tempat menyama yaitu kulit bangkai. Kan lebih baik megang emas kan daripada megang kulit bangkai. Masya Allah kan? Nah sekarang sampailah kepada kesimpulan. Ilmu itu kalau orang yang mengajarkan ilmu itu tempatnya di mana nanti? Ya kan? Tentunya di hati kan? Hati bagian tubuh yang paling istimewa dan seterusnya kita lihat. Masya Allah. Walaysa yakfa anal ulumat ya dan tidak tersembunyi. Tidaklah tersembunyi bahwa sungguh ilmu-ilmu agama, wahya dan dianya ilmu agama itu fikhu tariqil akhirah, memahami jalan akhirat. Jadi ilmu agama yang dimaksud di sini yaitu memahami jalan akhirat. Dan tidaklah tersembunyi bahwa sungguh ilmu-ilmu agama, wahya dan dianya ilmu agama yaitu fikhu tariqil akhirah, memahami jalan akhirat itu innama khabar anna, bahwa sungguh ilmu agama itu innama hanya saja tudraku, didapati akannya ilmu agama bikamalil akli, dengan sempurnanya akal, wasofa idzaka, bersihnya kecerdasan. Tadi salah satu untuk mengetahui satu pekerjaan itu istimewa dengan melihat alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk memahami ilmu agama yaitu akal. Akal harus sempurna, bersih akalnya.
Wal aklu asyrafu sifatil insan. Dan bermula akal itu paling mulia sifatnya manusia. Kama sayati bayano. Sebagaimana ma yang akan datanglah oleh penjelasannya. Ma. Untuk mendapatkan ilmu butuh akal yang cerdas. Akal merupakan paling mulianya sifat manusia. Justru dia disebut manusia karena ada akalnya. Kan? Izbihi qabila amanatallahi ta'ala. Karena dengannya akal menerima ia akan amanah Allah ta'ala. Ketika Allah menawarkan amanah kepada langit dan bumi kan. Mereka nggak mau kan. Fahamilahul insan. Yang gitu. Maka manusialah yang menerima amanah. Menjadi khalifah di muka bumi karena manusia itu punya akal. Wabihi yasilu ila juwarillahi subhanah. Dan dengan akal pula akan sampai ianya si insan kepada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beliau mau menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan ilmu perlu akal. Akal bagian sifat manusia yang paling istimewa. Nah, berarti akal itu sangat bernilai. Alat untuk mendapatkan ilmu harus pakai alat yang sangat bernilai. Menunjukkan ilmu itu sangat bernilai. Kemudian tadi di atas, untuk mengetahui satu pekerjaan itu istimewa, dilihat dari umum manfaat. Kan? Sekarang kita lihat ilmu umum manfaat enggak? Wa amma umumun naf'i fala yastaribu fihi ahadun. Adapun bermula umumnya manfaat ilmu di sini. Adapun bermula umumnya manfaat ilmu, fala yastaribu fihi ahadun. Maka tidak ragu padanya umum manfaat atau luasnya manfaat oleh siapapun. Semua orang percaya ilmu itu sangat bermanfaat. Fa inna naf'ahu wa samratahu sa'adatul akhirah. Karena sungguh manfaatnya ilmu, buahnya ilmu itu kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat. Mana ada yang lebih hebat, yang mulia dari kebahagiaan akhirat. Wa amma syaraful mahal tadi di atas, untuk mengetahui satu pekerjaan itu istimewa, kita lihat objeknya, tempat kerjanya di mana, kantornya di mana. Nah ini kantor ilmu hati manusia. Wa amma syaraful mahali fa kaifa yakhfa. Adapun bermula mulianya tempat ilmu, pakai fayafa, maka bagaimana tersembunyi ia? Ianya mulianya tempat ilmu. Wal muallimu mutasarifun fi kulubil bashar. Bermula seorang guru itu mutasarif. Itu mempengaruhi kita artikan ya. Mutasarif berinteraksi mempengaruhi. Seorang guru itu mempengaruhi ia fi kulubil bashar di hati manusia. Wa nufusihim dan jiwa-jiwa mereka manusia. Apa yang dilakukan oleh seorang guru? Ya berusaha merubah hati manusia menjadi lebih baik jiwa-jiwa mereka kan wa asyrafu mawjudin alal ardi jinsul insan bermula paling mulianya makhluk hidup di bumi itu jenisnya manusia wa asyrafu juz'in min jawahiril insani qalbu dan bermula paling mulianya bagian dari jauhar dari zat-zatnya manusia itu hatinya bermula paling mulia bagian dari bagian-bagian manusia itu hatinya manusia makhluk paling mulia di dunia manusia. Bagian tubuh paling mulia dari manusia hatinya. Hati itulah yang diurus oleh seorang guru. Maka kita bisa membayangkan istimewanya seorang guru, kan? Di mana di Indonesia masyarakat nggak peduli kepada seorang guru. Masya Allah, ada guru yang honorer kagak diangkat-angkat. Belum lagi guru pondok, Masya Allah. Wal muallimu mustaghilun bitakmilihi wa tahliyati. Dan bermula seorang guru itu mustaghil, dia bekerja dia menyibukkan diri bitakmilihi dengan menyempurnakan hati. Wa tahliyatihi menghiasnya hati. Wa tathirihi menyucikannya hati. Wa siyaqatihi menyeretnya hati. Siyaqah menyeret, saka ya suku menyeret. Saik sopir. Jadi siyaqah menyeret, menarik, menghalau. Bermula seorang guru itu mustahilun bekerja ya bitakmilihi dengan menyempurnakannya hati. Tahliyatihi menghiasnya hati. Tathirihi menyucikannya hati. Wasiyaqatihi menyeret hati ilal qurbi untuk mendekat minallahi azza wa jalla pada Allah. Maka kan nggak bisa dibayangkan kemuliaannya kan. Ini guru sejati. Fata'limul ilmi kesimpulan. Fata'limul ilmi min wajhin ibadatun lillah. Maka bermula mengajarkan ilmu dari satu sisi itu ibadah bagi Allah. Mengajarkan ilmu itu ibadah. Karena menyucikan hati orang untuk mengenal Allah. Fata'limul ilmi maka bermula mengajarkan ilmu dari satu sisi itu ibadah untuk Allah. Wa min wajhin khilafatun lillah dan dari sisi yang lain khilafatun lillah. Itu sebagai khilafah bagi Allah. Mana khilafah di sini? Kayak menggantikan tugas Allah. Gimana cara cara menjelaskannya? Ya, melakukan tugas. Ya.
Kan biasanya yang mengajarkan Allah kan. Walladzi 'allamakum Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pada hakikatnya yang mengajarkan Allah kan. Cuma manusia itu kan semacam perantara, membantu. Nah itu mana khilafah. Maka belumlah mengajarkan ilmu dari satu sisi itu beribadah bagi Allah, dari sisi yang lain itu menjadi khilafah bagi Allah Ta'ala. Bahwa dan dianya mengajar itu ajallu khilafah, itu paling mulianya khilafah. Paling mulianya khilafah. Fa inna Allah Ta'ala qad fataha ala qalbil alim al-ilma alladhi huwa akhassu sifatih. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu sungguh telah membuka oleh Allah kepada hati seorang alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sungguh telah membukanya Allah kepada hati seorang alim akan ilmu. Allah telah memberikan ilmu kepada orang alim. Ilmu yang huwa, yang dianya. Ilmu itu akhasu sifatih. Yang paling khusus sifatnya Allah. Salah satu sifat Allah paling khusus yaitu Allah Maha Alim, mengetahui segalanya kan. Ya, kullinya, juz'inya, kemana ini lari kita. Nah, sekarang Allah buka ilmunya, ilmu Allah itu kepada para orang alim. Orang alim diberikan ilmu oleh Allah. Kemudian orang alim itu diberi izin untuk mengajarkan kepada semua makhluk Allah kan. Fahuwa khal khazini anfasi khazaini. Maka dianya orang alim itu kal khazin seperti penjaga. Bahwa maka dianya orang alim itu kal khazini seperti penjaga li anfasi khazaini bagi yang paling indah, bagi yang paling bernilai dari gudang-gudangnya Allah. Ketika Allah memberikan ilmu kepada orang alim, seolah-olah Allah membuka gudang ilmu untuk orang alim disuruh jaga ilmu, kemudian ya itu sifat khusus Allah tadi kan. Maka dianya orang alim itu hal khazan seperti penjaga bagi yang paling bernilai dari gudang-gudangnya Allah. Summa huwa ma'dzunun lahu fil infaqi minhu ala kulli muhtajin ilaih. Kemudian dianya orang alim itu diberi izin untuknya dalam menginfak, dalam berinfak maksudnya dalam mengajarkan darinya ilmu, darinya gudang tadi ala kulli muhtajin ilaih kepada setiap orang yang membutuhkan kepadanya, kepadanya gudang. Dan dianya kemudian orang alim itu diberi izin baginya orang alim dalam menginfak darinya ilmu, yang ilmu itu umpama gudang tadi, kepada setiap orang yang membutuhkan kepadanya ilmu. Allah memberikan ilmu kepada orang alim diberikan izin ajarkan siapapun. Insya Allah nih. Berarti kesimpulannya orang alim itu kayak perantara antara hamba dan Allah. Fa'ayyatu rutubatin ajallu min kaunil abdi wasitatan kabar kau ini baina rabbihi subhanahu wa baina khalqihi fi takribihim ilallahi dzulfa fa ayyatu rutbah maka derajat apa itu yang paling mulia ayatu mubtada rutbatin apa fa ayyatu rutbatin maka apa tingkatan apa derajat itu yang lebih mulia min kaunil abdi dari keadaan si hamba itu menjadi perantara antara Tuhannya si hamba subhanahu dan antara makhluknya Allah fi takribihim dalam rangka mendekatkan mereka kepada Allah dzulfa hal keadaan lebih dekat. Derajat apa yang paling istimewa dari orang-orang yang bisa menjadi perantara wasita antara Allah dan hambanya. Jadi para muallim di sini kalau kata Imam Ghazali mah ya kayak para nabi memang warisan para nabi kan. Kalau nabi itu kan wasitatul uzma bainallahi wa khalqi. Nah, maka tingkatan apa itu yang lebih mulia, lebih agung dari keadaan si hamba itu perantara antara Tuhannya subhana dan antara makhluknya Allah dalam mendekatkan mereka makhluk kepada Allah zulfa sedekat-dekatnya. Wasiyaqatihim dan dalam menghalau mereka, menarik mereka ila jannatil ma'wa kepada surga jannatil ma'wa. Masya Allah. Ja'alanallahu minhum bikaramih. Masya Allah udah hampir sejam nih. Semoga menjadikan akan kita semua oleh Allah minhum sebahagian dari mereka. Mereka para muallimin. Bikaramihi dengan kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala kulli abdin mustafa. Sampai di sini. Kesimpulannya secara logika Imam Ghazali menyatakan bahwa karena perkara yang paling utama di belakang yaitu ilmu. Karena ilmu lezat pada dirinya, ilmu kan dirinya lezat. Kemudian ilmu bisa menghasilkan hal yang bermanfaat, yaitu bisa beribadah. Nah, berarti yang paling utama mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Nah, itu kesimpulan ngambil sendiri ya. Masya Allah, panjang banget. Ya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barangkali perlu kita ulang beberapa kali sampai benar-benar paham ya kan. Jadi teman-teman yang misalkan video baru lambat datangnya, langsung dengerin video lama. Insya Allah dengan diulang berkali-kali tambah mantap pemahaman kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.